Percaya atau tidak, budaya setiap masyarakat sangat beragam sesuai ciri khas masing-masing daerah. Terutama masyarakat multikultural, memiliki kerumitan tersendiri. Jika dilihat keunikan setiap budaya, teristimewa di Papua misalnya, bagaimana upacara pemakaman dilakukan berbeda dengan Jawa dan Toraja, mungkin juga yang lain. Saya sebagai orang Papua asli tahu betul bahwa di Papua, ketika orang meninggal dunia, pasti dilakukan dengan kremasi, atau jenazahnya dibakar, hanya sedikit yang dikubur, tetapi rata-rata. Namun, ketika seseorang meninggal dunia terutama orang Papua, ibaratnya, kehilangan harta yang paling berharga, ini yang tidak dimiliki orang budaya lain. Begitu terdengar kematian, seluruh keluarga merasa sakit hati, lalu dihadiri, keluarga dekat, tetangga, kerabat, ada beberapa gereja, desa, bahkan suku yang ada. Kehadiran ini tentu, dalam rangka kesedihan yang mendalam. Karena kebaikannya, jasanya, kasih sayang antara sesama. Di satu sisi, kematian seseorang, bisa meratapi dengan memotong jari tangan, puasa mandi berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak potong rambut, bertengkar antara sesama, perang suku, bahkan membatas diri melakukan hal-hal tertentu. Kalau untuk damai perlu bakar batu, bukan bakar diri guys. Kehadiran ini bagian dari belasungkawa yang mendalam. Di Papua batas waktu selama 3 hari, dihitung sejak meninggalnya seseorang. Setelah itu, penutupan dan melakukan kegiatan normal. Berbeda dengan di Jawa, kalau di Jawa istilah 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal dunia. Ini bahkan 1000 hari, dihitung dari sejak meninggal. Namun, upacara ini dilakukan untuk mengirim doa kepada Tuhan, agar arwahnya diterima di sisinya, menurut tradisi perpaduan Hindu dan Islam Jawa yang kultural. Tradisi kremasi ini dimaknai sebagai manusia diciptakan dari tanah, dan kembali lagi ke tanah, seperti semula, dari perspektif kitab suci. Namun, dari perspektif budaya, tradisi ini merupakan turun-temurun dari nenek moyang pendahulu. Berbeda dengan tradisi suku Toraja, bahwa jenazahnya meletakkan di gua tertentu, uniknya, jenazahnya bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya orang-orang yang dikuburkan di atas itu, yang kayak gimana? Khusus untuk kalangan atas. Oh, khusus ya, untuk kalangan atas. Jadi sini kan semakin tinggi kuburannya, makin tinggi derajatnya. Jadi semua yang punya patung itu, mereka-mereka itulah yang memang kelas-kelas tinggi. Cuman yang boleh dibuatkan patung, itu khususnya mereka yang memang memenuhi standar upacara adat. Jadi salah satu standar upacara adat mereka itu minimalnya 24 ekor kerbau yang mereka korban. Mungkin lebih lama mumi mayat Fir'aun di Mesir, kabarnya, sekarang masih ada, juga dan hanya tangan Raja Fir'aun saja yang tiba-tiba bergerak ke atas. Seorang peneliti pun berkomentar, sungguh aneh, tangan dari jasad yang sudah ribuan tahun dan telah menjadi tulang belulang itu terangkat ke atas. Tentunya, kematian merupakan absolut dan tak terelakkan, yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, selain Sang Abadi itu sendiri. Pasti kematian akan datang sendiri. Memang inilah takdirnya masing-masing orang, antara menerima rejeki atau menikmati berkah Tuhan, dan menerima ajal kematian. Dengan kata lain, tubuh merupakan penjara bagi jiwa dan raga seseorang. Ketika tubuh mengalami kematian, maka jiwa dan raganya bebas dari belenggu tubuh, dalam kehidupan yang fana ini. Selama jiwa dan raga dikurung oleh tubuh, sesungguhnya jiwa dan raga tidak akan pernah mengalami kebebasan, atau kemerdekaan. Itulah kenapa, selama ini ada banyak sekali persoalan, sakit, senang, masalah bertubi-tubi, bahkan sampai musibah yang babak belur. Mohon jangan salah paham, bahwa kematian adalah solusi yang tepat, untuk bebas dari masalah kehidupan. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan, hasilnya akan kita terima setelah mengalami kematian itu sendiri. Walaupun segala upaya pengobatan, atau pergi ke medis, upaya ini tidak salah, namun hanyalah upaya penundaan kematian itu sendiri, bukan berarti medis memperpanjang mengabadikan manusia. Rumah sakit merupakan institusi yang mengurung orang-orang yang dikatakan kegilaan, ketidakWarasan, pengganggu aktivitas publik menghambat kehidupan orang normal lainnya. Sebab itu, benar kata tukang kematian, bahwa keabdian di dunia fana tak bisa beli, dengan apapun. Mungkin kesehatan bisa beli, tapi sifatnya sementara saja. Dengan demikian, kita terima jika ajal kita tiba daripada masing-masing orang. Bagi yang diberi kesempatan, perlu melakukan apa saja,
untuk menerima setelah kematian itu sendiri. Tanpa banyak bertanya, mengapa, kenapa, dan meratapi seseroang melawan arus kehidupan. Boleh menikmati kehidupan sekuler, jika kita yang mencintai kehidupan sekuler, ketimbang hal-hal sakral. Terima kasih untuk menonton video ini. Sekiranya ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar di bawah.